Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen kami, Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD, MPD. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Ana Renatania dengan NIM 08, kemudian ada saya, Safira Aulia Rahmat, dengan NIM 069, dan ada Nafaza Zakia dengan NIM 124. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dasar tes, tujuan tes dan evaluasi, fungsi tes dan evaluasi, jenis-jenis dan teknik evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, penyusunan instrumen tes, kemudian ada pengolahan dan interpretasi hasil, pemanfaatan hasil evaluasi, dan permasalahan dalam evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar dari tes itu sendiri. Menurut Suharsini Akunto, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan yang dimiliki oleh individu. Sedangkan menurut Ana Sudibyono, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Dan menurut Norman sendiri, tes merupakan alat sistematis untuk mengukur sampel perilaku seseorang. Sehingga dapat disimpulkan pengertian tes itu sendiri adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan atau keterampilan peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas. Selanjutnya, pengertian dari evaluasi. Menurut Anas, evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Begitu juga menurut Rab. Kemudian, menurut Suharsini, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan suatu program. Maka pengertian pengertian evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menentukan tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan tes, pengukuran, dan evaluasi. Di sini ada berdasarkan aspek pengertian, sifat, dan tujuan. Pengertian dari tes itu intinya alat atau soal, kemudian pengertian dari pengukuran itu sendiri, proses pemberian angka, sedangkan evaluasi, proses pengambilan keputusannya. Dalam aspek sifat, tes itu lebih spesifik, maksudnya lebih khusus untuk mengukur kompetensi tertentu saja. Itu seperti terarah pada suatu kemampuan tertentu. Kemudian sifatnya pengukuran itu kuantitatif, hasilnya itu dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Kemudian sifatnya evaluasi kualitatif plus kuantitatif, yang dimana menggunakan angka dan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Tujuan dari tes itu untuk mengumpulkan data, sedangkan tujuan dari pengukuran untuk menentukan skor, dan yang terakhir tujuan dari evaluasi itu menilai hasil belajar. Nah, di sini saya akan mencontohkan ciri utama dari evaluasi. Contoh, nilai siswa itu 75, berarti itu termasuk sifat pengukuran yang kuantitatif. Kemudian guru menilai sudah cukup tapi masih perlu latihan, berarti itu sifatnya kualitatif. Nah, keputusannya nanti siswa itu tuntas atau belum. Jadi, ada angka itu termasuk skor atau pengukuran, kemudian ada penilaian itu interpretasi, dan terakhir pengambilan keputusan. Next, kita ke tujuan tes dan evaluasi. Yang pertama, mengetahui pencapaian hasil belajar. Di sini kita dapat mengetahui pembelajaran yang sudah diperoleh oleh siswa, apakah benar-benar sudah didapatkan oleh siswa tersebut. Kemudian mengukur efektivitas pembelajaran, dasar pengambilan keputusan, dan memberikan umpan balik atau feedback. Di sini ada fungsi tes dan evaluasi.
fungsi diagnostik itu untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dan materi yang belum dikuasai. Untuk fungsi formatif dilakukannya itu selama proses pembelajaran, sedangkan fungsi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran, contohnya mungkin seperti UTS atau UAS. Di sini ada jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes objektif, itu contohnya seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Kemudian ada tes subjektif, itu seperti esai. Kemudian tes lisan, itu tesnya misal guru itu memberikan ke siswa dalam bentuk lisan, contohnya guru itu memanggil siswa untuk diberikan ujian atau tes, jadi kayak langsung secara lisan. Kemudian untuk tes praktik atau kinerja itu contohnya praktik akuntansi, presentasi, atau simulasi. Baik, selanjutnya kita untuk akan membahas jenis-jenis non-tes. oleh rekan saya. Nah, jenis-jenis non-tes ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah angket ataupun kuesioner, yang keempat portofolio, dan yang kelima adalah self-assessment. Kita akan membahas satu-satu mulai dari observasi sampai self-assessment. Nah, yang pertama ada observasi. Observasi itu apa sih? Nah, observasi itu adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau sebuah data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, observasi ini juga punya tujuan. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama udah pasti adalah mengumpulkan data atau informasi mengenai suatu fenomena, baik berupa peristiwa yang sesungguhnya ataupun buatan ataupun juga melalui tindakan. Nah, yang kedua itu adalah mengukur perilaku kelas, baik guru maupun siswa. Di sini adalah konteks pendidikan. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu adalah faktor-faktor yang dapat diamati gitu, terutama kecakapan sosial atau social skills. Nah, yang ketiga ada menilai tingkah laku seorang individu ataupun proses yang terjadi dalam situasi sebenarnya ataupun situasi yang sengaja dibuat. Dan yang terakhir, ini adalah dalam konteks pendidikan itu dapat digunakan untuk menilai penampilan seorang guru dalam mengajar ataupun suasana di dalam kelas. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jenis non-tes observasi. Nah, kelebihannya, observasi ini cocok untuk mengamati perilaku peserta didik ataupun guru yang sedang melakukan suatu kegiatan di dalam kelas ataupun proses pembelajaran. Dan yang kedua, itu adalah banyak hal yang bisa diukur dengan tes, tetapi lebih tepat dengan observasi. Nah, yang terakhir adalah tidak terikat dengan laporan pribadi. Nah, kekurangannya itu adalah seringkali pelaksanaan observasi ini itu memakan waktu yang lama. Jadi sering menjadi jenuh gitu observasinya. Nah, di sini ada contoh dari non-tes observasi. Jadi di sini kita diberikan sebuah pernyataan atau aspek yang diamati atau sebuah penilaian dan diberikan skala penilaian, yaitu menggunakan skala Likert. Nah, selanjutnya di sini adalah jenis-jenis non-tes yang kedua, yaitu wawancara. Nah, menurut Sugiono di tahun 2009, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan atau data, keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan, secara sepihak, berhadapan muka atau face to face dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dan wawancara itu terbagi menjadi dua, ada wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah dan memperoleh data agar memengaruhi situasi tertentu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelebihannya yang pertama itu dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu, atau bisa dibilang ada pertanyaan-pertanyaan yang spontan akan muncul. Dan yang kedua itu adalah mengetahui perilaku nonverbal. Misalnya itu ada rasa suka, tidak suka ataupun yang lainnya.
Dan yang terakhir itu responden dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan mendetail. Nah, kekurangannya itu memerlukan banyak waktu dan tenaga atau juga dengan biayanya. Dan yang terakhir ada kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban. Karena terkadang kita sebagai peneliti itu ingin bertanya ini, tetapi pada saat jawabannya dilontarkan oleh pihak responden itu kurang berkorelasi dengan pertanyaannya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, apakah siswa mengalami kesulitan memahami petunjuk, baik arahan dari guru ataupun petunjuk dari dalam LKS? Nah, pertanyaan seperti ini itu bisa ditanyakan kepada peserta didik ataupun sebaliknya untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Nah, angket ini adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur, yaitu responden. Nah, tujuan penggunaan angket ini atau kuesioner dalam proses pembelajaran dalam konteks pendidikan terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka selama di dalam kelas. Nah, angket ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas dari kelebihannya. Kelebihannya itu adalah kita dapat memperoleh data dari sejumlah anak yang banyak yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Jadi setiap anak itu dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Dan kekurangannya adalah pertanyaan yang diberikan melalui angket itu adalah terbatas, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas itu sulit untuk diterangkan kembali, dan pertanyaan yang diberikan itu tidak dijawab oleh semua anak, atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kuesioner ini terbagi menjadi dua, tertutup dan juga terbuka. Nah, untuk yang tertutup itu alternatif jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Jadi responden hanya memilih di antara alternatif yang telah disediakan. Di sini ada contohnya, kayak seberapa sering Anda menggunakan sumber informasi di bawah ini. Jadi ada internet dan juga buku dan materi cetak. Jadi jawabannya itu antara sangat sering, kadang-kadang jarang, ataupun tidak pernah. Nah, sedangkan kuesioner terbuka itu memberikan kesempatan pada peserta didik ataupun siswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu yang ditanyakan sesuai dengan pandangan dan kemampuannya. Nah, contohnya di sini nomor 1, menurut pendapatmu apa yang membuat suasana belajar di kelas terasa menyenangkan? Jadi, siswa itu menjawab sesuai dengan pendapatnya sendiri dan tidak ditentukan oleh si peneliti. Nah, selanjutnya itu adalah jenis non-tes portofolio. Nah, portofolio ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menilai berbagai hasil karya peserta didik secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Jadi, contohnya portofolio ini seperti pelaksanaan project, jadi pengganti tugas tulis dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu dan menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh dan juga memberikan gambaran nyata tentang kemampuan siswa serta mendorong siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Nah, karakteristik dari portofolio ini biasanya berisi kumpulan karya siswa seperti proyek yang sudah saya bilang tadi dan disusun secara sistematis dan berkelanjutan dan menunjukkan proses dan hasil belajar dan dilengkapi dengan refleksi ataupun komentar. Nah, yang terakhir adalah self-assessment. Jadi self-assessment ini adalah penilaian diri. Penilaian diri ini adalah teknik evaluasi yang dimana peserta didik menilai kemampuan, proses, dan hasil belajar mereka sendiri berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran belajar siswa, melatih kejujuran dan tanggung jawab, dan membantu siswa mengenali kelebihan dan kekurangan, serta mendorong perbaikan diri secara berkelanjutan. Karena sifatnya di sini adalah penilaian diri. Nah, contohnya di sini adalah pertanyaan dalam lembar penilaian diri
yaitu saya memahami materi yang diajarkan, saya aktif dalam diskusi kelompok. Nah, nanti peserta didik atau siswa disediakan jawaban menggunakan skala Likert. Jadi sangat setuju, setuju, kurang setuju, ataupun tidak setuju. Oke, baik. Karena jenis non-tes tadi sudah dibahas, kita akan lanjut membahas dari prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip evaluasi ini punya 4 komponen penting atau 4 prinsip penting. Yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Jadi prinsip ini itu menegaskan bahwa evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan dan teratur dari waktu ke waktu. Dan yang kedua ada komprehensif. Jadi menghendaki agar evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap objek yang dinilai. Jadi evaluasi itu tidak boleh dilakukan secara parsial atau terpisah-terpisah, melainkan harus mencakup seluruh aspek yang relevan. Jadi kita sebagai seorang guru itu nggak bisa menilai seseorang kayak misalnya saya suka sama murid ini karena pintar, ataupun kita menilai yang lainnya itu bodoh. Jadi kita tidak bisa menilai secara subjektif. Jadi kita harus menilai secara objektif dan komprehensif. Nah, yang ketiga ada objektivitas. Jadi evaluasi yang baik harus terbebas dari unsur subjektivitas yang seperti saya bilang tadi. Dalam pelaksanaannya, guru itu dituntut untuk bersikap adil dan menilai berdasarkan fakta yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun pertimbangan subjektif lainnya. Dan yang terakhir ada praktis. Jadi menekankan bahwa alat evaluasi itu harus mudah digunakan, baik oleh guru maupun siswa yang akan memanfaatkan alat evaluasi ini. Jadi oleh karena itu bahasa yang digunakan dalam instrumen evaluasi itu harus jelas dan sederhana. Nah, selanjutnya karena prinsip sudah dibahas, kita akan membahas penyusunan dari instrumen tes. Jadi ada langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menyusun instrumen tes. Yang pertama, udah pasti kita sebagai seorang guru ataupun seorang peneliti itu menentukan tujuan pembelajaran, itu pasti. Karena tujuan pelajaran ini yang diukur dan dinilai. Dimensi pertama ini merujuk pada berbagai macam ranah dan subranah yang menjadi tujuan pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, tujuan dilaksanakannya evaluasi itu harus mengetahui tujuan evaluasinya secara jelas. Misalnya apakah untuk formatif, diagnostik, ataupun seleksi. Nah, yang kedua, kita harus menyusun kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi ini dibuat untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes dan bagian-bagiannya sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi si penyusun tes. Jadi jenis dan tipe instrumen itu harus dipilih dengan hati-hati sehingga tujuan evaluasi dapat dicapai dengan baik. Setelah itu mempersiapkan dan membuat instrumen tes menulis. Mohon maaf. Nah, langkah terakhir yang harus dilakukan sudah pasti ketika sudah membuat butir soal, sudah pasti uji coba instrumen. Karena instrumen yang sudah disusun itu perlu diuji cobakan untuk diperbaiki, direvisi agar supaya kualitasnya semakin baik. Jadi semakin banyak frekuensi uji cobanya, itu semakin bagus kualitas instrumennya yang dikembangkan. Nah, guru itu juga dapat melakukan analisis soal mulai dari tingkat kesukaran, daya pembeda dan lain-lain. Kayak kita praktik anates, menguji cobakannya lewat situ. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, kita beralih ke pemaparan materi terkait pengolahan dan interpretasi hasil. Jadi, pengolahan dan interpretasi hasil itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu adanya teknik penskoran, di mana teknik penskoran ini tuh merupakan proses pemberian skor pada setiap jawaban siswa berdasarkan pedoman atau kunci jawaban yang telah ditentukan. Nah, dalam teknik penskoran sendiri itu terdapat tes objektif dan tes uraian, yang dimana tes objektif itu yang biasa kita sebut dengan
soal pilihan ganda yang dinilai menggunakan kunci jawaban yang telah ditetapkan sehingga hasilnya itu lebih cepat dan objektif. Nah, sedangkan tes uraian itu penilaiannya itu memerlukan pedoman penskoran atau rubrik penilaian agar penilaiannya itu tetap objektif, konsisten, dan adil. Jadi, untuk tes uraian sendiri itu terdapat rubrik penilaian yang isinya itu kriteria dari jawaban siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait pengolahan nilai. Jadi pengolahan nilai sendiri itu merupakan proses mengubah skor menjadi nilai akhir agar mudah dipahami dan digunakan dalam penilaian hasil belajar siswa. Nah, pengolahan nilai sendiri itu dapat disajikan dalam bentuk angka, contohnya angka 0 sampai 100 atau bentuk huruf dengan huruf A, B, C, dan D sesuai kriteria penilaian masing-masing. Misal contohnya huruf A itu artinya sangat baik, lalu huruf B itu baik, lalu huruf C itu cukup, dan huruf D itu kurang. Lalu pengolahan nilai sendiri itu melibatkan rata-rata, pembobotan atau konversi, dan digunakan untuk melihat pencapaian belajar siswa secara keseluruhan. Lalu selanjutnya yaitu penafsiran hasil, yang dimana penafsiran hasil ini merupakan proses memahami dan memberikan makna terhadap nilai yang diperoleh siswa setelah pengolahan nilai itu dilakukan. Tahapannya terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengelompokkan nilai ke dalam kategori tertentu, sangat baik, baik, cukup, dan kurang, yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang kedua yaitu membandingkan hasil dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan atau yang biasa kita sebut dengan nilai KKM. Jadi nilai KKM itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Ada yang KKM-nya itu 75, ada yang 80, ada yang lainnya. Jadi tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis pencapaian siswa untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Jadi pencapaian siswa itu dianalisis sebagai seberapa jauh penguasaan materi yang sudah disampaikan oleh gurunya yang bisa diterima oleh siswa tersebut. Lalu yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa seperti remedial atau pengayaan. Nah, remedial atau pengayaan ini sendiri itu dibutuhkan untuk siswa yang sekiranya mereka itu belum menguasai materi yang sudah dipaparkan oleh gurunya. Jadi mungkin yang nilainya kurang atau iya, betul. Yang nilainya kurang itu bisa dilakukan remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil yang diperoleh siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait pelaporan hasil belajar. Jadi kita nggak asing ya dengan pelaporan hasil belajar. Jadi pelaporan hasil belajar itu seperti halnya kalau sekolah itu kan adanya pembagian rapor. Nah, itu adalah pelaporan hasil belajar siswa. Nah, apa sih pelaporan hasil belajar itu? Jadi pelaporan hasil belajar itu merupakan kegiatan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Nah, tujuannya itu bagaimana? Tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan dan pencapaian belajar siswa itu sejauh mana, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan pendidikan. Jadi sekolah itu berhak untuk mengambil dasar keputusan anak ini layak untuk dinaikkan atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke pemanfaatan hasil evaluasi. Jadi pemanfaatan hasil evaluasi ini manfaatnya ada 2. Yang pertama itu tentunya untuk perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran ke depan. Lalu yang kedua itu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Menurut KISIA 2023, feedback is the means by which teachers enable children to close the gap in order to take learning forward and improve children's performance. Nah, untuk pemanfaatan hasil evaluasi sendiri itu berguna atau bermanfaat untuk 4 pihak. Yang pertama bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik sendiri yaitu yang pertama membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, lalu juga membentuk sikap positif terhadap pembelajaran, mengetahui tingkat pemahaman diri, memilih metode belajar yang lebih tepat, dan yang terakhir yaitu mengetahui posisi siswa itu atau kedudukan dalam kelas. Dan yang kedua yaitu bagi guru, yang dimana bagi guru tentunya
untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa, lalu mendiagnosis kelemahan dan kesulitan belajar siswa, mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya, memberikan umpan balik atau feedback untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, menyusun laporan perkembangan siswa kepada orang tua, menjadi dasar perencanaan pembelajaran selanjutnya, dan yang terakhir, menentukan perlu tidaknya dilakukannya remedial atau pengayaan. Dan yang ketiga yaitu untuk pihak orang tua atau bagi orang tua, yang dimana tentunya manfaatnya yang pertama, mengetahui kemajuan belajar anak itu sejauh mana, lalu membimbing kegiatan belajar di rumah, ketiga menentukan tindak lanjut pendidikan anak, dan yang terakhir memperkirakan keberhasilan anak di masa depan itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu untuk pihak sekolah, yang tentunya yang pertama menentukan penempatan siswa, lalu menentukan kenaikan kelas pada siswa, dan yang terakhir mengelompokkan siswa sesuai fasilitas dan kemampuan siswa tersebut. Jadi hasil evaluasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena apa? Karena dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan, serta meningkatkan kualitas belajar peserta didik secara keseluruhan. Oke teman-teman, dan yang terakhir yaitu terkait pemaparan permasalahan dalam evaluasi. Jadi evaluasi itu juga tentunya tidak sempurna ya, karena pastinya dalam praktiknya itu evaluasi pembelajaran itu juga memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan agar hasilnya itu tetap valid dan reliable. Jadi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan itu sebagai berikut. Yang pertama, bias dalam penilaian. Jadi bias dalam penilaian ini itu terjadi karena subjektivitas guru sendiri, sehingga hasil evaluasi itu kurang objektif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan dari siswa tersebut. Lalu yang kedua yaitu kesalahan dalam penyusunan soal. Nah, soal yang tidak sesuai dengan tujuan atau indikator pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh itu kurang tepat. Jadi kita sebagai guru itu tidak asal untuk memberikan latihan soal kepada siswa. Misal contohnya di pembelajaran akuntansi. Misal kita sebagai guru itu memaparkan materi terkait jurnal umum, tapi kita udah memberikan mereka soal yang sudah disuruh mengerjakan jurnal penyesuaian, itu kan sudah di luar materi yang kita bahas. Jadi itu mungkin itu juga evaluasi yang perlu diperhatikan sebagai guru ya. Jadi kita tidak boleh asal-asalan untuk memberikan soal kepada siswa. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan alat atau instrumen evaluasi. Nah, alat ukur yang kurang memenuhi kriteria yang baik, jadi hasilnya itu kurang akurat dan sulit dipercaya. Dan yang terakhir yaitu kecurangan dalam pelaksanaan tes. Contohnya, pasti kita nggak asing dengan kegiatan yang nggak jujur ya, seperti menyontek, bekerja sama saat tes, atau menggunakan alat bantu yang tidak diperbolehkan. Dan itu menyebabkan hasil evaluasi itu menjadi tidak valid dan tidak mencerminkan kemampuan asli siswa itu bagaimana, sejauh mana siswa itu dapat menguasai materi yang sudah dipaparkan. Jadi hal menyontek itu perlu diwaspadai bagi guru. Jadi kita sebagai guru juga harus berhati-hati untuk siswa yang mereka itu mungkin dominannya mereka kurang paham akan materi yang sudah dipaparkan, jadi mereka mengambil celah waktu ujian itu menyontek atau bekerja sama dengan temannya. Jadi itu kita harus meminimalisir atau kalau bisa kita membatasi hal itu terjadi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kesimpulan materi hari ini atau materi tes dan evaluasi pembelajaran. Jadi kesimpulannya dari materi kami yaitu tes dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga untuk mengetahui efektivitas pembelajaran, memberikan umpan balik atau feedback, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan. Nah, melalui berbagai jenis tes, teknik evaluasi, prinsip, serta pengolahan dan pemanfaatan hasil yang tepat, evaluasi itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya itu tetap terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan agar hasil evaluasi tetap objektif, valid, dan dapat dipercaya. Saya mewakili teman-teman kelompok saya, mohon izin
dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton. Sekiranya kami terdapat salah kata atau perbuatan sejauh video pembelajaran ini dibuat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami atau saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.